Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Setiawan dengan NIM 22650003. Nah, di sini saya dan kelompok kami akan membahas tentang silabus 5, yaitu dengan judul Multimedia Learning, Video, Animasi, dan Grafik Edukasi. Nah, di sini saya akan membahaskan dulu sedikit tentang apa itu pengertian dari multimedia learning. Multimedia learning adalah proses belajar yang menggunakan lebih dari satu media, seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Tujuannya adalah agar proses belajar menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Multimedia learning juga banyak mengacu pada Cognitive Theory of Multimedia Learning yang punya 3 asumsi utama. Asumsi pertama yaitu dual channel, asumsi kedua yaitu limited capacity, dan asumsi ketiga yaitu active processing. Komponen-komponen dari multimedia learning itu biasanya melibatkan seperti yang sudah disebut tadi, teks, gambar atau ilustrasi, audio, video atau animasi, dan interaksi. Prinsip dasar dari multimedia itu seperti gambar plus teks atau narasi lebih efektif daripada gambar saja. Nah, contoh-contoh penerapan multimedia learning itu seperti video pembelajaran dengan narasi atau animasi, e-learning interaktif, contohnya aplikasi seperti Moodle dan Google Classroom, tutorial software misalnya Premiere Pro ataupun CorelDRAW, simulasi virtual, dan film pendek edukatif. Dan juga ada beberapa seperti kelebihan dan kekurangan dari multimedia learning. Contoh kelebihannya seperti satu, lebih menarik dan tidak membosankan, dan juga membantu pemahaman konsep abstrak. Dan contoh kekurangannya seperti overload kalau desainnya buruk, dan butuh waktu dan skill produksi. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya akan berikan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012 dari kelas B. Sini saya akan melanjutkan membahas materi, yaitu mengenai jenis-jenis multimedia dalam pembelajaran. A. Video pembelajaran. Video menyajikan informasi secara audio, visual, sehingga peserta didik dapat melihat dan mendengar penjelasan secara langsung. Untuk manfaat video, yang pertama, mempermudah pemahaman materi yang kompleks. Yang kedua, menarik perhatian siswa. Dan yang ketiga, dapat diputar ulang kapan saja. Nah, video pembelajaran merupakan media efektif yang membantu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar peserta didik melalui penyajian pemateri yang menarik dan fleksibel. Dengan perancangan yang baik, video pembelajaran dapat mendukung proses belajar mengajar di era digital. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Kirmansyah dengan NIM 22650033. Di sini saya akan melanjutkan pemateri dari sebelumnya, yang itu mengenai jenis-jenis multimedia dalam pembelajaran. Di sini saya akan melanjutkan di bagian B, yaitu animasi. Animasi sendiri yaitu digunakan untuk menampilkan proses atau konsep yang sulit diamati secara langsung. Misalnya proses pernapasan, pergerakan planet, atau alur sistem. Manfaat dari animasi sendiri itu yang pertama menjelaskan konsep abstrak, di mana konsep abstrak sendiri membantu untuk memahami konsep yang sulit dipahami hanya dengan teks atau gambar statis melalui gerakan dan visual. Kemudian yang kedua itu membuat pembelajaran lebih interaktif. Animasi membuat pembelajaran tidak monoton karena melibatkan unsur gerak dan visual yang menarik. Hal ini mendorong siswa atau pengguna untuk lebih aktif memperhatikan materi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan daya ingat, di mana informasi yang disajikan melalui animasi lebih mudah diingat karena otak manusia lebih cepat mengingat gambar dan gerakan dibandingkan teks saja. Dengan demikian, materi pembelajaran dapat tersimpan lebih lama dalam ingatan siswa atau pengguna tersebut. Yang ketiga itu C, grafik edukasi, di mana grafik sendiri berupa diagram atau bagan infografis dan ilustrasi visual yang menyajikan data atau informasi secara ringkas. Manfaat grafik sendiri yaitu yang pertama menyederhanakan data, di mana grafik edukasi menyajikan data yang lebih kompleks dan dalam bentuk visual yang lebih ringkas dan mudah dipahami. Informasi yang awalnya sulit dibaca dalam bentuk teks atau angka dapat dipahami dengan cepat melalui grafik.
Yang kedua yaitu memudahkan perbandingan, di mana dengan grafik, siswa atau pengguna dapat membandingkan data atau informasi secara langsung, misalnya perbedaan jumlah, perbedaan nilai, atau perbandingan antar kategori. Kemudian yang ketiga yaitu mempercepat pemahaman informasi, di mana grafik sendiri memungkinkan siswa menangkap inti informasi dengan cepat tanpa harus membaca penjelasan panjang. Visual yang jelas membantu siswa memahami materi secara efisien dan tepat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Erdaningsi dengan NIM 22650021. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu 3 manfaat multimedia learning. Di sini ada 4, yaitu 1, meningkatkan motivasi belajar, yaitu dibandingkan hanya dengan membaca teks statis, multimedia menawarkan elemen visual yang dinamis dan interaktif. Hal ini memicu rasa ingin tahu atau curiosity siswa. Unsur warna, gerakan, dan suara membuat proses belajar terasa seperti hiburan yang edukatif, sehingga siswa tidak cepat bosan. Terus yang kedua, B, memperjelas materi. Di sini ada beberapa konsep bersifat abstrak dan sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata. Multimedia mampu memvisualisasikan hal-hal tersebut, contohnya yaitu menjelaskan cara kerja mesin motor jauh lebih mudah dengan animasi 3 dimensi daripada sekedar teks panjang. Kemudian yang ketiga yaitu C, mengakomodasi berbagai gaya belajar atau visual, auditory, kinestetik. Di sini visual yaitu terbantu dengan gambar, grafik, dan video. Auditory yaitu terbantu dengan narasi, musik, atau efek suara. Kemudian yang ketiga, kinestetik, yaitu terbantu melalui simulasi interaktif di mana mereka bisa mengklik atau memanipulasi elemen di layar. Kemudian yang keempat, yaitu membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien. Multimedia dapat memandatkan materi yang kompleks menjadi durasi yang singkat. Selain itu, materi digital dapat diakses kapan saja dan diulang berkali-kali atau on demand, yang menghemat waktu, tenaga pendidik, dan memberikan fleksibel bagi pelajar. Lanjut, di sini 4, yaitu contoh penerapan. Yang pertama A, yaitu video eksperimen sains. Seringkali sekolah tidak memiliki alat laboratorium yang lengkap atau eksperimen tersebut terlalu berbahaya untuk dilakukan secara langsung. Video memungkinkan siswa melihat reaksi kimia atau hukum fisika secara nyata dan aman. Kemudian B, animasi sistem organ tubuh. Organ tubuh manusia bekerja di dalam kulit sehingga sulit diamati secara langsung. Animasi dapat memperlihatkan bagaimana jantung berdegup, bagaimana darah mengalir, atau bagaimana paru-paru mengembang secara transparan dan detail. Kemudian yang ketiga, grafik perkembangan penduduk. Di sini data statik angka kelahiran dan kematian akan sangat membosankan jika hanya berupa tabel angka. Desain grafik seperti grafik garis atau batang, siswa bisa langsung melihat tren kenaikan atau penurunan populasi secara instan. Kemudian yang terakhir yaitu infografis, langkah-langkah suatu proses. Yaitu infografis menggabungkan teks ringkas dengan ikon menarik. Ini sangat efektif untuk menjelaskan urutan seperti siklus hidup atau hewan dan produser. Oke, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindang Flowerista dengan NIM 22650014. Baik, langsung saja kesimpulan daripada materi ini adalah multimedia learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan unsur visual, audio, dan teks seperti video, animasi, dan grafik edukatif untuk menyampaikan materi secara lebih efektif dan bermakna. Penggunaan video mampu menghadirkan informasi secara kontekstual dan realistis. Animasi membantu menjelaskan konsep abstrak atau proses yang kompleks. Sementara grafik edukatif menyajikan data dan informasi secara ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami. Kombinasi ketiga media ini dapat meningkatkan perhatian, motivasi, serta pemahaman peserta didik karena materi disajikan melalui lebih dari satu saluran kognitif. Jadi, secara keseluruhan, multimedia learning terbukti mendukung proses belajar yang lebih interaktif, efisien, dan berpusat pada peserta didik apabila dirancang sesuai dengan prinsip pedagosis yang tepat. Pemanfaatan multimedia yang seimbang dan relevan dengan tujuan pembelajaran tidak hanya membantu meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif, daya ingat jangka panjang, serta pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. Dengan demikian, multimedia learning menjadi strategi pembelajaran yang penting dan relevan untuk diterapkan dalam pendidikan modern. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.